Oke, kita balik lagi nih. Dan kali ini kita bakal bahas satu pertandingan Serie A di San Siro yang wah gila sih. Pertandingan ini nunjukin banget betapa tipisnya beda antara kesalahan fatal sama momen jenius. Cuma ada dua momen kunci tapi kontrasnya itu wah luar biasa. Ceritanya itu dimulai dari satu kesalahan. Satu kesalahan aja yang harusnya, ya ampun gak perlu terjadi lah. Momen kelengahan kecil ini jadi awal dari bencana besar buat Milan dan bikin puluhan ribu fans di San Siro langsung lemas. Oke, coba bayangin dulu situasinya. Kita ada di San Siro, tanggal 19 Februari 2026. Milan butuh banget kemenangan buat ngejar puncak klasemen. Jadi, ya suasananya tegang banget lah di stadion. Awal-awal pertandingan sih biasa aja, seimbang gitu. Dua-duanya masih saling intip kekuatan. Tapi, tiba-tiba, entah dari mana muncul satu kesalahan fatal yang benar-benar mecah kebuntuan dan langsung mengubah jalannya pertandingan. Nah, ini dia nih proses golnya. Menit 32, kiper Milan, Mike Maignan, ngasih umpan dari belakang. Tapi umpannya lemah banget, gampang banget dibaca. Nico Pas dari Como, pintar dia, langsung potong bolanya. Tanpa pikir panjang, shoot, tembakan datar, dan gol. Como unggul 1-0. Bener-bener kejutan kan? Dan, boom, seluruh stadion langsung hening. Coba bayangin, puluhan ribu orang yang tadinya teriak-teriak, tiba-tiba diam semua. Sunyi senyap. Katanya sih, suasananya jadi canggung banget setelah gol yang gak disangka-sangka itu. Nah, ini yang bikin seru. Pertandingannya tuh kayak punya dua cerita yang beda banget. Babak pertama, ya gitu-gitu aja, seimbang. Tapi ada satu blunder fatal. Nah, pas masuk babak kedua, Milan keluar dari ruang ganti dengan semangat yang beda total. Langsung, serang abis-abisan. Oke, kita geser ke babak kedua. Kita lihat gimana ceritanya bisa berdalik. Setelah istirahat, di saat semua udah mulai pasrah, muncullah satu pahlawan. Satu pemain yang sinarnya bisa nyalain lagi harapan buat Milan. Dan siapa lagi kalau bukan Rafael Leao. Dia kayak bilang, udah serahin ke gue. Dia maju dan nunjukin ke semua orang kenapa dia itu pemain top. Dengan satu aksi, wah kelas dunia banget. Menurut bola.net, deskripsinya tuh keren banget. Katanya, Leo melepaskan sebuah chip elegan yang melambung melewati butes dan bersarang di gawang yang kosong. Gol penyama kedudukan di menit ke-64 yang bukan cuma krusial tapi juga cantik banget golnya. Gol keren itu jadi gol ke-8-nya Leo di Liga musim itu. Dan yang paling penting, gol itu langsung bikin semangat seluruh tim Milan bangkit lagi. Tapi, ya ada tapinya. Walaupun udah berhasil nyamain skor, gol kemenangan yang dicari-cari itu nggak datang-datang. Nah, disinilah bagian frustrasinya dari pertandingan ini dimulai. Di menit-menit akhir, ada satu momen penting banget. Menit ke-74. Milan hampir banget loh bisa unggul. Aduh, nyesek banget. Cuma beda beberapa senti doang. Dari sepak pojok, Leo nyundul bola, sundulannya udah pas banget, kena mistar gawang. Deket banget, tapi ya belum rejeki. Dan kita juga harus acungin jempol buat Como sih. Sisa pertandingan plus 5 menit kali injury time yang pasti rasanya lama banget buat mereka. Pertahanan mereka solid banget. Disiplin. Semua serangan Milan berhasil mereka tahan sampai wasit niup peluit panjang. Jadi, skor akhirnya 1-1. Sekarang, yuk kita coba lihat statistik pertandingannya. Angka-angka ini biasanya bisa cerita banyak. Nih, lihat deh penguasaan bolanya. Milan pegang bola 63%. Dominan banget kan? Tapi ya inilah sepak bola. Kuasain bola tuh nggak jaminan menang. Como benar-benar nunjukin kalau efektif itu lebih penting daripada cuma dominasi. Nah, di sini kelihatan lebih jelas lagi. Ini yang menarik banget loh. Coba lihat. Jumlah shots. Walaupun kalah penguasaan bola, Como malah lebih banyak nembak ke gawang, 10 kali. Milan cuma 6. Ini bukan hoki ya. Ini nunjukin kalau serangan balik mereka itu bahaya banget. Mereka nggak sering-sering pegang bola, tapi sekali dapat, mereka tahu harus ngapain. Terus efeknya apa? Ya gara-gara hasil seri ini, Milan jadi ketinggalan 7 poin dari Inter yang ada di puncak. Sayang banget kan? Kesempatan buat deketin poin jadi kebuang.
Dan akhirnya, kita semua jadi mikir. Khususnya buat fans Milan ya. Setelah ketinggalan gara-gara blunder sendiri, terus bisa nyamain skor, ini tuh hitungannya dapat 1 poin atau malah kehilangan 2 poin. 1 poin yang diselamatkan atau 2 poin yang melayang. Gimana menurut kalian?